Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Weni Armita. Saya dari jurusan PGMI Unit 2 semester 5. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar saya dengan memenuhi mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Nailah Fatma. Nah, jangan lupa saksikan videonya dan videonya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Siswa kelas 6, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya. Anak-anak ibu semuanya, siapkah kalian untuk belajar hari ini? Tepuk semangat. Semangat. Ibu ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ibu absen ya. Mulai dari Fitriani, Sucia, Sahwa Anissa. Nah, alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang teks naratif. Hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Nah, anak-anak, apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata fiksi? Nah, kemudian apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata dongeng? Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi penjelasan Ibu pada hari ini, alangkah baiknya Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami apa itu teks fiksi, kemudian apa-apa saja alur ataupun unsur dari teks fiksi tersebut. Nah, anak-anak, pengertian dari teks fiksi ini adalah teks fiksi merupakan cerita rekaan atau imajinasi seseorang penulis atau pengarang. Nah, kemudian cerita fiksi ini bukan kisah nyata walaupun tidak sepenuhnya terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, maksudnya seperti apa, Ibu? Nah, berarti cerita atau teks fiksi ini adalah cerita imajinasi atau rekaan. Nah, seolah-olah cerita tersebut nyata meskipun cerita tersebut hanya imajinasi dan tidak ada di dalam kehidupan nyata. Nah, tetapi dengan kita membaca teks fiksi tersebut, seolah-olah kita sebagai pembaca di dalam pikiran kita seolah-olah kejadian itu nyata dan menarik ataupun sehingga pembaca merasakan emosi dan makna dari kisah tersebut. Kemudian, apa-apa saja tujuan teks fiksi? Nah, tujuan dari teks fiksi ini anak-anak yaitu untuk menghibur pembaca melalui alur cerita yang menarik sehingga kita sebagai pembaca tertarik dengan membaca ataupun melanjutkan cerita tersebut. Nah, kemudian cerita fiksi ini juga menumbuhkan rasa empati dan kemudian kemampuan berpikir kritis terhadap peristiwa di sekitar kita. Selanjutnya ada ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama ada berasal dari imajinasi pengarang, kemudian mengandung tokoh, latar dan alur, kemudian memiliki pesan dan amanat, kemudian menggunakan bahasa yang menarik, kemudian dapat mengandung kejadian yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, di dalam cerita fiksi ini anak-anak
berarti memiliki beberapa kata-kata yang menarik sehingga menarik kita untuk membacanya. Nah, begitu ya. Nah, meskipun di dalam teks fiksi tersebut tidak nyata, cuman rekaan, cuman imajinasi, tapi kita memiliki rasa yang ingin tahu tentang cerita fiksi tersebut. Nah, sudah dipahami sekilas yang Ibu jelaskan tadi? Adakah ingin ditanyakan sampai di materi kita? Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik fiksi. Yang pertama ada tema. Nah, tema itu apa sih, Bu? Nah, tema ini adalah gagasan utama ataupun pokok pikiran cerita. Temanya, judulnya, ya, sudah dipahami? Nah, poin yang kedua yaitu ada tokoh atau penokohan. Nah, di mana tokoh atau penokohan ini adalah pelaku di dalam cerita serta wataknya. Nah, yang ketiga yaitu ada alur atau jalan cerita atau awal cerita sampai akhir cerita tersebut. Nah, yang keempat ada latar. Latar ini apa sih, Ibu? Nah, latar ini yaitu tempat, waktu, suasana, serta kejadian dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cerita atau cara pengarang menyampaikan cerita kepada setiap orang. Nah, kemudian yang keenam ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan melalui pengarang kepada pembaca. Nah, ada pesan-pesan yang terdapat di dalam cerita tersebut, meskipun cerita tersebut hanya imajinasi atau rekaan atau cerita yang tidak nyata. Nah, anak-anak sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, bagaimana sih, Bu, cara mengenali teks fiksi tersebut? Nah, anak-anak, cara mengenali teks fiksi tersebut yang pertama, baca teksnya secara seksama, kemudian tentukan apakah kisah itu nyata atau rekaan. Nah, kita menentukan setelah kita membaca, kita menentukan apakah ini teksnya nyata, apakah ini peristiwanya nyata. Nah, kemudian ada temukan tokoh, alur, serta latar di dalam cerita yang kita baca tersebut. Nah, kemudian cari pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Nah, kemudian tuliskan pendapat tentang cerita tersebut. Nah, paham kan maksud yang Ibu jelaskan? Cara menggali teks fiksi tersebut? Nah, seperti itu. Nah, contoh-contoh teks fiksi ini apa sih, Bu? Contohnya seperti dongeng, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Nah, tentunya anak-anak Ibu sering melihat atau menonton dongeng, bukan? Sering membaca dan menonton dongeng, bukan? Nah, kan sudah jelas tuh di dalam dongeng tersebut kita merasa sebagai pembaca atau sebagai penonton kita merasa ingin tahu. Karena di dalam video ataupun bacaan-bacaan yang kita baca tentang judul-judul dongeng yang sudah kita baca, pasti ceritanya menarik sehingga kita tertarik untuk membacanya, tertarik untuk melihatnya. Nah, meskipun kejadian-kejadiannya bukan kejadian atau peristiwa yang nyata, tetapi seolah-olah cerita yang ada di dalam dongeng tersebut nyata. Nah, sampai sini sudah dipahami anak-anak Ibu semuanya? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video singkat dongeng. Nah, anak-anak Ibu, tolong diperhatikan videonya baik-baik. Setelah Ibu menampilkan video itu, Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian mendiskusikan secara berkelompok. Nah, coba saksikan videonya ya, dan Ibu akan mempertanyakan setelah kalian menonton video tersebut. Gadis berjubah merah. Alkisah, hiduplah seorang gadis kecil yang selalu memakai jubah merah saat keluar rumah. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah desa dekat hutan. Suatu hari,
ibu meminta si gadis berjubah merah untuk mengunjungi neneknya yang sedang sakit. Dia pun segera pergi untuk menemui sang nenek yang tinggal di tengah hutan dengan membawa kue buatan ibu. Ibu berpesan agar gadis berjubah merah berhati-hati dan tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Si gadis berjubah merah sangat menikmati perjalanannya menyusuri hutan sambil bernyanyi dengan riang. Dia tidak menyadari bahwa ada yang sedang mengintainya. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul seekor serigala besar yang menghampiri si gadis berjubah merah. Serigala itu bertanya, apa yang gadis itu lakukan sendirian di tengah hutan? Si gadis berjubah merah lupa akan pesan ibunya untuk tidak berbicara kepada orang asing. Gadis berjubah merah pun mengatakan bahwa dia akan mengunjungi neneknya yang tinggal di tengah hutan. Serigala yang licik langsung membiarkan si gadis berjubah merah pergi. Dengan niat jahat di benaknya, sang serigala pun buru-buru mendatangi rumah nenek. Sesuai dengan rencananya, serigala sampai lebih dulu di rumah nenek dan langsung mengetuk pintu. Nenek yang mengira cucu yang dinantinya telah tiba pun langsung membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, serigala langsung melompat dan menerkam nenek. Tak sempat memberikan perlawanan, nenek akhirnya terjatuh dan pingsan. Serigala langsung menyembunyikan nenek di dalam lemari. Serigala lalu menyamar sebagai nenek. Dia menggunakan pakaian dan pernak-pernik yang biasa digunakan nenek dan mengubah nada suaranya seperti suara nenek. Beberapa waktu kemudian, si gadis berjubah merah datang dan mengetuk pintu. Serigala yang sedang menyamar sebagai nenek pun berpura-pura tidur. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak mendapat jawaban, si gadis berjubah merah akhirnya masuk dan langsung menghampiri nenek yang terbaring di tempat tidur. Namun, si gadis berjubah merah merasa ada yang aneh. Nenek tidak tampak seperti biasanya. Tubuh nenek tampak besar, telinganya terlihat panjang, mata dan tangannya tampak sangat besar, dan mulutnya pun sangat lebar. Si gadis berjubah merah menyadari bahwa itu bukanlah neneknya dan langsung berlari keluar rumah tepat sebelum sang serigala menerkamnya. Si gadis berjubah merah berlari sambil berteriak minta tolong. Kebetulan sekali ada pemburu yang sedang lewat. Ia bergegas menghampiri gadis kecil itu. Gadis berjubah merah pun menceritakan semuanya. Pemburu langsung mengejar serigala tersebut. Serigala yang melihat kedatangan pemburu seketika lari dan kabur ketakutan. Gadis berjubah merah kembali masuk ke rumah neneknya. Dia mencari keberadaan neneknya. Tak membutuhkan waktu lama, si gadis berjubah merah berhasil menemukan nenek yang disembunyikan serigala di dalam lemari. Nah, anak-anak ibu, sudah siap menonton videonya? Nah, sekarang ibu akan membagi kalian beberapa kelompok kecil. Nah, dihitung dari ujung, dihitung dari 1 sampai angka 4. Jika dapat nomor 1, bergabung ke kelompok 1. Jika dapat nomor 2, bergabung ke kelompok 2. Jika dapat nomor 3, bergabung ke kelompok 3. Jika dapat nomor 4, bergabung ke kelompok 4. Nah, anak-anak, tolong duduk per kelompoknya masing-masing, jangan ada yang ribut. Nah, adapun tugas yang akan ibu berikan kepada kalian yaitu di dalam video yang ibu tayangkan tadi, kalian harus menentukan unsur-unsur intrinsik di dalam cerita dongeng tersebut. Kan ada 6 tadi. Nah, kalian tentukan ya, apa temanya, nah siapa saja tokohnya, apa latar belakangnya, apa amanatnya, dan lain sebagainya. Kalian tentukan dan kalian buat secara berkelompok dan kerjasama, jangan ada yang ribut. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil tugas anak-anak, hasil tugas kelompok kalian semuanya, kita ice breaking terlebih dahulu. Tolong berdiri semuanya untuk menumbuhkan rasa semangat kita mempresentasikan hasil tugas kita semua. Nah, anak-anak berdiri. Tepuk 1,
Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Nah, sudah semangat kan untuk mempresentasikan tugas kalian semuanya? Nah, dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4 ya anak-anak. Nah, sekarang kelompok 1 duluan ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, setelah kalian mempresentasikan hasil tugas kalian tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah teks fiksi adalah teks imajinasi atau rekaan. Nah, teks ini seolah-olah nyata, tetapi cuman peristiwa imajinasi, peristiwa rekaan yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Tetapi kita sebagai pembaca ataupun seperti tadi kita menonton, seolah-olah kita merasa hal tersebut nyata, bukan? Nah, adapun unsur-unsur di dalam teks fiksi ini ada beberapa. Ada berapa tadi anak-anak? Ada 6. Nah, pinter, ada 6. Nah, jangan lupa ya anak-anak ibu semuanya, jangan lupa kalian harus tetap belajar dan mengingat materi yang ibu berikan tadi. Nah, untuk PR kalian di rumah, ibu akan mengirim PR kalian ke grup orang tua kalian masing-masing. Nah, kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita berjumpa lagi anak-anak ibu. Nah, jaga kesehatan. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi, bagaimana kita proses pembelajaran tadi, semoga bermanfaat dan ada hikmahnya terhadap anak-anak ibu semuanya ya. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu akhiri ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menyaksikan video singkat simulasi pengajar saya. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, tolong tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa bahagia ya teman-teman semuanya, dan semangat untuk pejuang SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.